Kelihatannya enak ya, tapi kalau bagi muslim harus hati-hati. Soalnya banyak daging yang nggak halal juga buat dimakan sama muslim tuh. Di Donki ini tuh ada juga makanan-makanan Indonesia ya. Tuh kayak ini kerupuk. Tuh, ini kerupuk yang belum digoreng. Halo, konnichiwa. Biasanya liburan tahun baru tuh orang-orang pada ke Tokyo atau ke Shibuya, ke daerah-daerah rame di Jepang itu ya. Tapi kali ini saya mau liburan di kota kecil di Jepang, di ibu kota provinsinya. Sisi lain dari Jepang ini tuh, makanya tetap ikutin perjalanan saya kali ini biar bisa tahu suasana di kota kecil kayak gimana. Kita lanjutin perjalanannya ya. Nah, jadi di video kali ini saya mau jalan-jalan di daerah kota Oyama, ibu kota provinsi dari Tochigi. Jadi ini tuh stasiunnya ya. Jadi emang orang-orang tuh terpusat kegiatannya di sini, di stasiun Oyama ini. Di daerah sini tuh banyak juga toko-toko atau restoran-restoran. Dan ini sekarang lagi suasana liburan tahun baru. Tapi liburan nggak terlalu ramai kayak gini ya. Tuh. Mungkin orang-orang emang terpusat di daerah Tokyo atau Shibuya atau daerah lainnya yang lebih ramai di Jepang. Kita jalan-jalan sekitaran ini, kayak gimana suasananya. Nah, ini ada restoran yang buka ya. Orang-orang juga kalau tahun baru gini tuh biasanya pada makan di luar. Nah, anak-anak muda juga ada yang berkumpul tapi nggak terlalu banyak. Sekarang tuh baru sekitar jam 3 sore. Mungkin toko-toko juga belum pada buka ya. Toko-toko restoran atau disebutnya izakaya sih. Toko buat minum-minum bir atau berkumpul-kumpul tuh. Nah, ini suasana pedestriannya atau tempat orang jalan kaki. Walaupun ini ibu kota provinsi, tapi nggak terlalu rame ya. Namanya juga kota kecil. Buat orang yang nggak terlalu suka keramaian, emang enak sih daerah sini tuh. Nah, ini jalan-jalan kecilnya ya. Di gang-gang atau jalan-jalan kecil ini juga banyak restoran-restoran kayak gini. Suasana setenang ini ada ternyata di Jepang ya. Kalau di daerah saya kan emang biasanya cuman ladang-ladang atau sawah, tapi di kota kecil ini cukup banyak toko-toko. Suasana lumayan nggak biasa buat saya yang biasa tinggal di pedesaan di Jepang tuh. Ya di sini tuh yang namanya kota kecil ya, jadi emang nggak terlalu rame kayak di Tokyo atau di daerah lainnya. Jadi di sini tuh cuman kayak pusat perbelanjaan atau bioskop juga ada. Tapi karena ini masih sore atau belum terlalu malam, jadi banyak yang tutup. Tapi belum tahu juga sih itu emang karena tutup, karena emang belum buka atau tutup karena liburan tahun baru ya. Soalnya itu emang pas tanggal 1 Januari banget 2026. Orang-orang juga nggak terlalu banyak di sini tuh. Nah, tapi kalau itu ya Donki dia masih buka ya. Donki itu emang supermarket favorit orang-orang sini. Selain harganya murah, barangnya juga banyak pilihannya. Nah, ini juga tutup tuh restoran. Kayak daging-daging gitu. Kelihatannya enak ya, tapi kalau bagi muslim harus hati-hati. Soalnya banyak daging yang nggak halal juga buat dimakan sama muslim tuh. Emang harus teliti lah gitu. Nah, kalau ini film-film yang lagi tayang di bioskop sini ya, bioskop Oyama. Tuh. Kalau nonton bioskop di sini tuh nggak ada subtitle Inggrisnya ya, jadi cuman bahasa Jepang doang. Buat yang bahasa Jepangnya pas-pasan, kayaknya
sayang uangnya deh kalau nonton bioskop di sini tuh. Karaoke juga ada. Nah, ini juga film-film yang lagi tayang di sini. Nggak ada film Indonesia ya. Kalau ada film Indonesia yang bisa tayang di sini keren juga ya. Nah, di sini juga emang tempat halte bis ya. Jadi mau tujuan kemanapun terpusat di sini halte bisnya tuh. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan nggak bisa baca kanji, bisa lihat Google Maps. Terus kita mau tujuannya kemana, kita tinggal cari halte yang dituju aja. Tuh, ada beberapa halte bis soalnya di sini tuh. Sekarang kita mau lihat ke daerah ke Donki supermarket. Nah, inilah suasana di dalam Donki. Cukup terkenal ya Donki tuh untuk wisatawan buat nyari oleh-oleh atau sekedar nyari barang-barang khas Jepang. Jadi di sini tuh karena lagi tahun baru, lagi sale 50%. Barang-barang kayak kaos kaki, jaket-jaket, banyak di sini tuh, sepatu. Nah, ini kaos kaki branded juga ada di sini. Puma, Champion. Jaket burtel ini tuh emang sering dipakai ya sama orang-orang sini tuh. Dia emang perlengkapan buat kerja. Harganya segini, 2.599 itu belum pajak ya, ditambah pajak jadi 2.859. Jadi sekitar 300 ribuan kalau dirupiahin tuh. Jaket-jaketnya kayak gini. Nah, karena saya bulan 3 nanti pengen pulang dulu ke Indonesia, jadi pengen lihat-lihat koper nih. Kopernya kayak gini nih. Bagus-bagus ya. Tapi nggak ada yang menarik perhatian saya nih, sekoper sebanyak ini tuh. Tuh, banyak pilihan kopernya. Lumayan mahal-mahal soalnya nih. Oh, padahal koper ini bagus. Nggak ada sletingnya. Dibanding yang ini ada sletingnya kan. Saya lebih suka yang nggak ada sletingnya kayak gini. Tapi yang ini terlalu gede. Pengen cari yang koper ukuran S atau 20 incian. Tapi belum ada yang saya suka sih. Lagian juga harganya lumayan mahal ya. Itu hampir 15.000 atau 15.000 yen, sekitar 1,5 jutaan koper ini tuh. Lucu-lucu warnanya tuh. Nah, ini baju-baju Champion juga ada ya. Harganya tuh 4.290, jadi sekitar 450 ribuan. Itu kaos-kaos polo Champion. Jaket-jaket Adidas juga. Bukan Adidas deh ini mah. Apa ya? Combat Sport. Tapi lambangnya kayak Adidas ya. Apa Adidas ini? Oh iya, Adidas kok. Tapi yang Combat Sportnya ya. Tuh. 1 juta dong harganya. Nah, ini kaos kaki Dickies juga banyak di sini tuh. Buat yang suka merek Dickies pasti senang banget liatnya. Yang ini bagus ya. 400 yen atau 40 ribuan. Nah, kalau ini jaket The North Face ya, atau sweater, itu harganya 1,5 juta lah ya, segini. Tuh. Yang suka merek The North Face, bisalah lihat-lihat ke sini, ke daerah ke Donki kalau di Jepang tuh. Banyak pilihannya. Menurut kalian worth it gak sih sweater kayak gini 1,5 juta?
Tuh, cukup banyak orang ya di sini tuh. Cukup crowded. Mungkin baiknya kita keluar aja deh. Lagian juga terlalu banyak orang di sini. Selain baju-baju di Donki juga banyak coklat-coklat gini nih. Coklat-coklat khas Jepang. Jadi kalau yang mau nyari oleh-oleh buat dibawa ke Indonesia bisa nyari di sini. Harganya juga lumayan murah-murah kok. Tuh. Kayak ini nih udah satu set kayak gini. Buat oleh-oleh anak-anak kecil. Lucu kan ya? Tuh, jadi sebanyak ini tuh coklat semuanya. Bisa tinggal pilih yang mana kalau buat dibawa oleh-oleh. Tapi karena saya masih agak lama pulangnya juga, jadi saya nggak akan beli dulu apa-apa di sini tuh. Nanti kalau saya mau pulang buat beli oleh-oleh juga di sini kok. Kayak grosiran soalnya di sini tuh. Di Donki ini tuh ada juga makanan-makanan Indonesia ya. Tuh kayak ini kerupuk. Tuh, ini kerupuk yang belum digoreng. Ini beng-beng juga ada. Teh kotak. Kopi, kapal api juga ada. Tuh. Jadi makanan-makanan Indonesia juga banyak di sini ya. Keripik tempe. Saus-saus sama kecap juga ada di sini tuh. Bon cabe. Tuh. Mie juga banyak. Jadi cukup komplit ya makanan di sini tuh, makanan Indonesia. Nah, akhirnya saya udah keluar dari Donki ya. Nggak beli apa-apa soalnya lagi nggak perlu juga sih. Jadi ya cuman lihat-lihat doang. Tapi malah pusing ya, soalnya banyak orang gitu. Terus banyak barang-barang juga. Jadi ya gitulah, cuman lihat-lihat doang. Terusan juga ya, ini tuh masih pada tutup. Dan mungkin emang tutup ya karena liburan tahun baru. Jadi tadinya saya tuh pengen cari makan di daerah sini tuh, tapi ya nggak bisa karena masih pada tutup. Jadi ya cuman gini doang lah liburan tahun baru saya kali ini di kota sekecil ini tuh. Jadi saya udahin aja lah video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi bisa tulis di kolom komentar. Jadi kalau suka video ini bisa like, comment, dan subscribe. Saya udahin video kali ini. Dadah.